dan juga visualisasi dari 10 hero yang sudah diamankan oleh timnas Vietnam berhadapan langsung dengan adanya timnas Indonesia. So without any further ado, let's get jump to the land of Dawn. Ya, dan memang di early game terlihat agresivitas yang dimiliki oleh Vivian membuat Crystal sepertinya harus bermain jauh lebih aman nih. Head to head antara Chow dan juga Carmilla. Ini yang bakal ngebuat Chow memiliki power untuk memberikan poking damage lebih besar dibandingkan dengan Carmilla itu sendiri. Dengan Jet Kundo di awal-awal pasti membuat Carmilla mau gak mau bakal sulit sekali rotasinya nih ya. Jika bicara rotasi di awal game. Masalahnya, jika bicara untuk di 5v5 atau 4v4 di area turtle, ini yang bakal jadi PR banget buat Indonesia. Karena lagi-lagi mereka nggak boleh ada di satu titik yang sama di hadapan Carmilla. Apapun bisa terjadi, terutama untuk Curse of Blood yang bisa dia keluarkan. Tapi ada rotasi yang cukup unik yang dilakukan oleh Vietnam. Mereka sadar bahwa sekarang turtle yang pertama akan coba dikontes dengan Crystal yang masih menahan dulu dirinya. Dia nggak boleh terlalu maju ke arah bagian depan. Glorious Pathway dibuka dan yap, free turtle untuk Indonesia di menit kedua ini. Bahkan gak hanya itu, Spear of Alpha yang dibuka, Penalties dan Bumi Echo menangkap 3 member di sana, membuka Netherrealm. Tapi sangat disayangkan sekarang mereka semua terjepit. Memang ada Curse of Blood, tapi Chelsea gak bisa diselamatkan. The Way of Dragon Flicker, Vivian, Crystal pun down. Dan kali ini memang menjadi pertukaran yaitu Vival, tapi gak jadi masalah karena Cini juga Vivian masih bisa escape dari jangkauan KO QTK. Dan ini benar-benar intense team fight banget di turtle pertama, CB. Ini menjadi satu buah keuntungan yang masif bagi timnas Indonesia ya, dengan perolehan 3 poin objektif dan 1 poin eliminasi yang diamankan oleh Vietnam. Ini menjadi setup poin setidaknya ya, karena daripada nggak dapat poin sama sekali, ini dengan adanya 1 poin eliminasi, setidaknya teman-teman dari Vietnam juga bisa catch up dengan adanya model boostingan dari gerakan tersebut. Ya, memang cukup chaotic teamfight yang terjadi di area turtle. Dengan adanya distraction yang lagi-lagi mungkin akan dibawakan kali ini datang dari timnas Vietnam mengarah tepat ke area bagaimana mereka harus dipunish dengan Vivian yang maju ke depan Malaysian Pau-nya, hingga KO-QTK sang jungler harus hilang di kali pertama. Dan sayangnya tidak ada pertukaran kembali yang bisa diamankan oleh timnas Vietnam sampai atas. Hilangnya sang jungler dan bahkan kali ini mengarah kembali ke area dari sisi bottom lane di mana Daichi sudah mulai terkunci. Masih ada Balance of Order, mampu kadernya bertahan dengan selamat. Puka for defense Vival sudah mulai mengempung jalan pulang ini oleh timnas Vietnam yang membuat akhirnya 2 member, 3 player in total yang akhirnya bisa diringkus dan ditewaskan begitu saja oleh timnas Indonesia. Dan Chell bakal dapetin well farm banget di area sisi bottom lane. Wow, itu benar-benar kombinasi skill yang baik sekali dari Indonesia ya. Dengan membuka dari Vivian, The Way of Dragon di timing yang tepat. Dan muncul backstep dari Vival. 1 Spear of Alpha yang mengangkat 2 player dari Vietnam, membuat para ladies Indonesia sekarang berada dalam kondisi yang sangat menguntungkan untuk mereka. Tentunya untuk di turtle yang kedua yang kali ini akan coba didapatkan oleh Indonesia kembali. Gak ada kontes yang bisa dilakukan oleh KO QTK. Bahkan Purple Buff sepertinya akan coba invasi balik oleh Indonesia. Terlihat memang ada Bumi Echo yang membayang-bayangi KO QTK dan membuat semua member dari Vietnam mundur, terpaksa merelakan Purple Buff yang sekarang diambil dan menjadi milik Vival. Bahkan ada diversion dan persiapkan ke arah bagian bawah. Tapi lihat gimana KO QTK masih belum menyadari pressure di bagian bottom lane, menghindar memang dengan Brilliance of Order. Tapi Daisy seorang diri tertinggal, Curse of Blood dikeluarkan dan menangkap 3 player di sana, berbagi damage semuanya. Fumi Echo memang masih bisa hidup tapi gak terlalu lama karena kali ini tereksekusi dengan backupan yang datang. Dan bahkan Daisy pun masih selamat. Berkali ini duality yang digunakan membuat momentum yang tepat karena KO QTK dan juga Crystal berhasil dihilangkan oleh Cini dan juga Chell. Bahkan Chell nggak tinggal diam melihat Sha yang udah kehilangan cukup banyak momentum untuk bisa berada di bagian depan. Dia pun mencoba untuk memaksimalkan damage dari heavy crossbow-nya, tapi kali ini harus menjauh untuk Sha di next team fight karena orange buff sekarang dituju oleh Vival. KO QTK karena tipikal dari Marquez sendiri ini masih mengoptimalkan adanya power snowball ya ketika early pressure dari tim lawan. Ini sudah mulai dilakukan. Mereka harus coba untuk memberikan satu buah perlawanan seperti yang sudah mulai terlihat. Glorious Pathway sudah mulai dibuka dan KO QTK mencoba untuk memberikan satu buah punishment ke area sosok Bumi Echo yang tumbang begitu saja. Tapi lihat maut yang berhasil diciptakan oleh timnas Indonesia. 3 player tumbang in total, bahkan tidak hanya itu, outer turret atau bahkan inner middle turret pun kini terancam runtuh di tangan pemain-pemain dari timnas Indonesia di menit kita yang ke-6 kali ini. Wow, ini benar-benar one-sided game bisa dibilang. 6 menit inner turret mid sudah hancur.
Meskipun masih cukup banyak ya turret-turret lain, tapi mereka memaksimalkan di mana pasif dari best turret mid lane pun dihilangkan di menit ke-6. Ini sepertinya akan skip ke arah turtle yang ketiga. Crystal menahan damage dengan Vengeance Jet, tapi Chell sepertinya Chell bisa dieliminasi balik. Memang ada sah, tapi The Way of Dragon dari Vivian malah membuat dirinya jatuh ke dalam lubang yang bisa dimaksimalkan untuk double kill dari Kauku TK. Satu decimate yang berhasil membuat dua member Indonesia hilang dan bahkan menuju ke arah Fumi Eko yang sekarang mau nggak mau harus mundur, recall terlebih dahulu, dan ada kesempatan emas untuk Vietnam mengambil keuntungan di turtle yang ketiga. Ini Indonesia terlalu overextend mungkin di area base tadi, membuat mereka kehilangan banyak momen, dan pastinya sekarang ini Viva sendirian loh, cukup berbahaya dan juga beresiko meskipun dia bisa untuk contest retribution dan take over yang begitu membalikan. Sekarang kembali lagi Chini masuk ke dalam area pertempuran, mengirimkan Vivian ke bagian depan, dan Daisy pun down. Crystal di sisi lain terkena The Way of Dragon from Vivian, dan Crystal memang masih ada HP yang terbalut dari adanya Revitalize yang dibuka oleh Chelsea. Dan sekarang dengan 5 membernya, para Serikandi Indonesia mencoba mendapatkan base rate dari Vietnam dengan tanpa butuh Lord. Mereka langsung fokus ke arah base rate-nya, satu didapatkan, dan sekarang mereka mau memaksimalkan kembali dengan pressure di wave minion selanjutnya, CP. Wah, itu dia perbedaan dari segi gap experience antara Kauku TK dan juga Vival. Ini menjadi satu faktor penghambat Kauku TK dari timnas Vietnam gagal untuk bisa mensecure karya objektif Lord yang krusial. Yang dimana tadinya angin sudah mulai lumayan berhembus, karya timnas Vietnam kini kembali berbalik, putar balik arah karya timnas Indonesia, dan Powerful Buff harusnya masih bisa diamankan oleh Kauku TK. Dan jujur ini kalau kita ngomongin dari komposisi hero Vietnam mungkin akan berat bagaimana mereka melakukan defensive karya high ground, karena kalau kita ngomongin tipikal hero dari timnas Vietnam juga bukan hero high ground yang punya clear power cepat juga, dan ini akan jadi PR tersendiri mengingat mereka akan menyikapi juga laning push yang akan dimaksimalkan dan juga power dari teman-teman timnas Indonesia yang udah berada di fight condition. Seperti ini dia inisiasi trigger pengusiran mundur loh, Blue Scatter untuk Nothing lumayan mahal di area bottom lane. Iya, tapi lagi-lagi ya Indonesia memang mereka akan mencoba untuk mendobrak gimana pun caranya agar base turret dihancurkan. Dengan adanya Melvick di tangan Chell, dia akan memiliki range dari basic attack semakin jauh lagi pastinya. Untuk heavy crossbow-nya harus sudah mulai aware juga member dari Vietnam. Sepertinya mereka mencoba untuk kiting Curse of Blood, meskipun belum ada yang terlihat di sana, tapi malah Chelsea yang tereliminasi, terpick off seorang diri ketika dia mencoba untuk menjadi badan di bagian depan. Efek dari duality yang dimaksimalkan oleh Indonesia sekarang terlihat karena 3 membernya berkumpul di waktu yang bersamaan dan masih menunggu momentum dari Vivian mungkin. Dia available dari Flicker dan juga The Way of Dragon. Conceal play dilakukan, Vivian mencari lini belakang, tapi speed of apa yang dibuka oleh Vival malah membuat Kauku TK tereliminasi. Base sudah mulai terexpose dan Chell memang masih belum fokus ke bagian base ya. Curse of Blood menangkap 2 member dari Indonesia, tapi satu sayangkan sekarang ada Vival yang tereliminasi. Killing spree untuk Chell, dan bahkan Chelsea pun down dengan Chell yang masih berlari-lari di atas turtle-nya, dan sekarang satu hit terakhir ke base. Chell masih menunggu momentum, dan bahkan base dihancurkan oleh Indonesia tanpa butuh Lord sama sekali. Luar biasa timnas Indonesia.